Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam video perjalanan ini kembali saya hadir menemani Anda untuk mendengarkan pertanyaan pilihan dalam acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran. Saat ini di Gaza, Palestina kembali bergejolak setelah Hamas dengan keberaniannya secara mendadak menyerang Israel. Akibatnya, Presiden Netanyahu menyatakan perang menumpas Hamas. Kita doakan semoga Palestina diberikan kemenangan dengan berdirinya Palestina merdeka. Walaupun jumlah korban di pihak Palestina lebih banyak, hingga saat ini jumlah korban tewas mencapai 2.300 dan ini terus bertambah. Kita doakan juga yang tewas ini sebagai mati syahid. Nah, dalam video perjalanan ini kita akan dengarkan pendapat Ustadz Dr. Andes Ahmad Sugino ketika ditanya tentang masalah Palestina dan Israel yang entah sampai kapan perseteruan ini akan berakhir. Baiklah para pemirsa, selamat mendengarkan. Wa ba'atha as-siddiqu radhiyallahu anhu ilaihimul ala abnal hadramiyyi walamma dana minal bahraini ja'a ilaihi sumamatu banu usalin fi mahfalin kabirin. Wajah kullu umara'i tilkan nawahi fangdhafu ila jaisil ala ibni hadramiyyi faqaramahumul ala'u wa tarahhaba bihim wa ahsana ilaihim. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus Al-Ala bin Hadrami kepada mereka. Setelah mendekati Bahrain, datanglah Sumamah bin Usal dengan membawa tentara yang banyak. Dan berdatangan pula seluruh pemimpin yang berada di sekitarnya untuk bergabung dengan tentaranya Al-Ala bin Hadrami. Maka Ala sangat menghormati dan menghargai mereka, serta memperlakukan mereka dengan baik. Al-Ala bin Hadrami diutus Abu Bakar radhiyallahu anhu ke Bahrain. Kondisi waktu itu apakah mirip dengan yang ada di jalur Gaza Palestina sekarang? Kalau mirip, kok tidak ada yang berani terang-terangan membebaskan masyarakat Gaza yang ditimpa kelaparan? Apakah berarti umat Islam di seluruh dunia sudah lemah imannya karena tidak kuasa atau tidak berani membebaskan masyarakat Gaza Palestina, Ustaz? Jadi jangan kamu bayangkan umat Islam zaman dipimpin Khalifah Abu Bakar, dipimpin Khalifah Umar, dipimpin Khalifah Utsman dan seterusnya. Jangan kamu bayangkan seperti sekarang. Sudah berulang kali saya katakan umat Islam sekarang itu tidak punya pemimpin. Ya, bukan tidak ada di jalur Gaza. Umat Islam seluruh dunia juga ikut mikir. Bahkan MTA ikut menyumbang berdirinya rumah sakit di Gaza. Saudara ikut? Saudara ikut? Ya. Keluarga MTA ikut menyumbang berdirinya rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Artinya rumah sakit yang membuat oleh orang Indonesia. Bukan warga MTA saja, umat Islam yang lain. Bisanya ya hanya begitu. Sekarang yang berkuasa di dunia ini disebut PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di antara PBB itu ada yang berkuasa, ada yang ikut-ikut saja. Yang berkuasa maksudnya punya hak veto penentu, termasuk Amerika punya hak veto penentu itu. Cina itu juga punya. Misalnya mengusulkan supaya Israel itu diusir, dihentikan dari pembuatan pemukiman di pantai barat ya, sana di daerah Gaza itu. Nanti umpama rapat PBB terus Amerika menyatakan tidak dihentikan, diteruskan, teruskan. Maka zaman Bung Karno dulu Indonesia pernah keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, berdiri di atas kaki sendiri. Sebab PBB itu ya tidak ada keadilan. Kalau ada umat Islam yang itu besar-besarkan, ya, misalnya Libya, dianggap menindas rakyatnya. Ya. Afghanistan, Pakistan, sekarang ini juga, ya dah. Itu sudah. Tapi kalau Israel menggempur Palestina, Amerika menggempur Irak, menggempur Afghanistan, menggempur daerah yang lain, mengirim tentara untuk ikut merubuhkan Gaddafi di mana itu? Di Libya.
Itu nggak ada yang berani protes. Nggak ada yang berani protes. Dia punya senjata nuklir. Nah, kalau negara lain punya senjata nuklir, diembargo. Ini Iran baru akan membuat saja sudah. Nggak boleh punya. Nah, tapi Iran tampaknya tetap berani. Ya, sebab nanti negara Islam punya senjata nuklir nanti wani. Kalau negara-negara kafir wani. Mulai aja nganti do duwe kan itu. Tapi rupanya Iran tetap berani mempunyai itu. Ya, itulah jadi tidak bisa disamakan karena umat yang sekarang ini kamu lihat rasa ado-ado lah. Rasa ndelok Gaza, ndelok Indonesia wae. Ya dah, ndelok Indonesia wae. Baru saja dicontohkan lewat video tadi kok. Ya dah. Apa kelakuan kita? Apa salah kita? Dakwah menurut Quran dan Sunnah dihalang-halangi orang-orang yang mengatakan Islam sendiri, malah dituntut supaya dibubarkan. Mula usah ndelok ning Gaza. Kono do kelaparan apa ya wong Islam liyane meneng. Sing nang kene wae meneng kok. Ya ta? Wong ngaji dikon dituntut dibubarkan. Kenapa orang Islam yang lain tidak membela meneng wae? Nah, sing ora ngaji malah dibiarkan, sing ngaji kon bubarke. Padahal mengkaji menurut Quran dan Sunnah ini sebetulnya memperbaiki moral bangsa ini. Bangsa kita itu sudah moralnya sudah boleh dikatakan rusak. Ya, jadi kamu lihat, tidak ada rakyat menghormati pemimpinnya sudah. Padahal Nabi kita mengatakan malam yuakir kabirona wala yarham saghirona falaisa minna. Ya, orang yang tidak pandai menghormati yang lebih tua, tidak pandai tidak menyayangi yang muda. Tidak pandai menghormati pemimpinnya, pemimpin tidak pandai menyayangi rakyatnya, itu bukan termasuk umatku. Kondisi kita semacam ini sudah. Mulai rasa anda tak mikir Gaza, pikirin negaramu dhewe kene. Kalau secara berjuang, wis nang kene berjuang. Atur negeri kita, perbaiki akhlak bangsa ini. Karena bangsa itu ditentukan oleh akhlaknya. Kalau akhlak bangsa rusak, rusaklah bangsa itu. Nah, kondisi bangsa kita itu akhlaknya sudah diambang pintu kerusakan, sudah sangat memprihatinkan. Pergaulan bebas sudah tidak dibendung, ya. Perzinaan sudah tidak bisa dibendung. Serambi Mekah Aceh, Serambi Mekah loh, ya dah. Tapi kita lihat di dalam TV itu ditemukan sekian kuintal ganja di Aceh. Lah kok Serambi Mekah malah pusat ganja coba piye? Loh kita tidak ngelek-elek Aceh, kenyataannya kok seperti itu. Apa Serambi Mekah ya ngono kuwi gitu loh. Nah, maka itu bukan menyalahkan siapa-siapa, kita perbaiki. Bangsa ini kita perbaiki dimulai dari dirinya sendiri. Siapa yang salah itu? Kita semua salah. Bukan pemerintah saja yang salah. Bukan presiden apalagi. Wis dadi tenono omonganku ya. Engko mbok presiden iki ganti sapa tetap selama rakyatnya masih seperti ini enggak akan jadi baik. Ya wis ngene iki isine. Umpama presiden engko nek ora setuju demo, turunkan. Kamu lihat aja. Yang sekarang menggulingkan pemerintahannya itu apa sekarang menjadi lebih baik? Coba lihat saja sekarang bagaimana Libya, bagaimana Irak, bagaimana Afghanistan. Tiap hari lewat TV juga kita ngerti ya, hampir tiap hari ada bom letusan bom bunuh diri katanya. Karena negara selalu ada bom bunuh diri, pemimpinnya kan ya ora tenang. Gitu kan? Maka tau'an au karha, baik secara sukarela terpaksa, akhirnya orang itu mengakui yang benar itu Islam. Dunia tanpa diatur dengan Islam tidak akan jadi baik. Maka kita harus karena orang Islam yakin Quran itu la raiba fi, semua yang diterangkan Al-Quran itu mesti benarnya. Maka kalau kita ingin memperbaiki moral bangsa ini, jangan kemana-mana, kembali pada Quran, kembali pada sunnah Rasulullah SAW. Itu tidak usah nunggu konsep dari manusia-manusia. Sudah jelas tuntunan Allah dan Rasul, dijamin lan tadillu ma masaktum bihima. Tidak akan sesat siapa berpegang teguh keduanya, itu Al-Quran dan sunnah. Kalau Rasulullah sudah mengatakan begitu, apa ada yang lain kira-kira yang lebih baik
dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Kalau sekiranya manusia tanpa Al-Quran bisa baik, Allah tidak perlu mengutus Nabi Muhammad. Allah tidak perlu menurunkan kitab suci Al-Quran, karena sebelum Nabi Muhammad Allah sudah menurunkan beberapa kitab suci, sudah mengutus beberapa Rasul. Mengapa Allah masih mengutus Nabi Muhammad SAW dan membawa Al-Quran? Karena sebelum Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun sudah diutus para Rasul, diturunkan beberapa kitab, sebelum Nabi Muhammad diutus membawa Al-Quran, manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka untuk menuntun manusia dari yang sesat ke jalan selamat, Quran jalannya. Ya, jalan. Membebaskan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang, Quran jalannya. Ya. Nah, Quran itu kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka orang yang menghalang-halangi Quran dipelajari pun dihalangi, apalagi diamalkan. Itu kata Allah, tidak ada orang-orang yang menghalangi orang untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah, itu orang-orang munafik. Coba dibaca surat An-Nisa 61. Orang kafir malah tidak, orang munafik yang menghalangi. Surat An-Nisa surat keempat ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ini diperhatikan, ayat ini penting sekali, diperhatikan ini. Ayo. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Hukum yang Allah telah turunkan itu maksudnya apa? Al-Quran. Jadi kalau manusia mengajak, mari tunduk kepada Al-Quran, mari tunduk kepada Rasulullah, terus apa yang terjadi? Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Kamu lihat orang munafik menghalangi sekuat-kuatnya, menghalangi manusia supaya tidak mendekati kamu. Kamu ini siapa? Kamu Nabi, kamu yang menyerukan, mengajak mengikuti Quran dan Sunnah Rasulullah tadi. Kalau kamu mengajak orang mengikuti Al-Quran dengan sungguh-sungguh, mengikuti Sunnah Rasulullah dengan sungguh-sungguh, muncul orang munafik menghalangi dengan sekuat tenaga untuk mendekati kamu. Jangan ikut mendekati, jangan ikut mengkaji Al-Quran, jangan ikut mengikuti Quran dan Sunnah Nabi. Kamu kena racun. Dihalang-halangi. Enggak, dikatakan dengan sekuat tenaga, cara apapun ditempuh. Nah, seperti cara-cara yang fitnah-fitnah juga itu. Itu kata Allah, yang suka menghalangi ya orang mau kembali pada Quran dan Sunnah itu orang-orang munafik. Orang munafik itu bajunya Islam, dalamnya kafir. Nah, kalau ayat ini saya baca bukan nuding orang lain. Loh, ini ngolok-olok wong liya, endi sing tak sebut siapa? Tapi ini tunjukkan pada diri sendiri. Oh, kalau saya menghalangi orang mengkaji, orang mengajak kembali Quran dan Sunnah Nabi, kata Quran tadi, itu orang munafik. Maka saya akan berusaha tidak menghalangi orang untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Sedapat mungkin saya akan mengikuti. Kalau belum bisa mengikuti, akan mendorong orang kembali pada Quran dan Sunnah. Diri kita, bukan orang lain. Sebab kalau kita menghalangi, apalagi membenci, ya, ada sifat munafik di dalam diri kita ini. Coba nanti direnungkan ayat 61 surat ya, An-Nisa tadi, direnungkan, dipahami, dipelajari, dibaca uraian tafsir-tafsirnya dari banyak tafsir, buku manapun boleh kamu baca. Apa tafsir Fidzilalil Quran, apa tafsir yang lain sudah kamu baca. Apa itu yang disebut orang munafik itu? Ya. Jangan dikira, oh ini tafsirannya dewe. Maka saya bebaskan, maca tafsir yang kamu punya, tafsir apa saja kamu baca. Wah, ini munafik uang gue jenenge. Lah nyet Quran iki dienggo uang kok. Ora nggo wedhus, ya ta?
Quran itu orang. Lah kalau ada orang mengajak kembali mentaati Allah, kembali mentaati Rasulullah, dihalangi, kata Allah itu orang munafik. Kata Allah bukan kata saya. Nek ora percaya kata Allah, bukaan surat An-Nisa ayat 21. Nek Quranmu karo Quranku padha, engko unine ya padha. Ya, maka jangan sampai kita. Kalau kita belum bisa mengikuti, ya paling tidak jangan menghalangi. Ya. Apalagi kita meyakini Quran ini kitab suci ini wong Islam. Nek wong ngaji kok ora seneng. Lah jane aku ya urung ngerti isine, ning aku urung kober ngaji. Lah nek kamu belum kober ngaji, belum tahu isinya, mestinya kada orang ngaji ya kamu senang. Lah nek kabeh wong Islam ora ngerti isine Quran, iso maca tok, ora iso ngerti. Ya ta? Wong sing timbanaran tadi. Unek-uneke dari wong MTA dari saya. Maca alhamdulillahirabbil alamin ini ngalamin. Gitu. Alhamdulillah Rabbil ngalamin. Diunekke ngono. Itu kan bahasa itu tidak bisa baca. Maca alamin we ngalamin. Ketunggale ngalamun to kuwi. Wala taj'al, ngono. Wala tajengal. Ngomongnya orang tadi loh. Yang katanya pernah ngaji bersama saya, ngaji dengan saya. Ada saya katakan weruhe rong tahu kok ya. Kowe apa ngomong ngono ki lali nek diawasi Allah. Allah itu selalu menemani kamu di mana saja. Kamu 2 orang, Allah yang ketiga. Kamu 3 orang, Allah yang keempat. Kamu sendirian, Allah yang kedua. Di mana saja kamu berada, Allah selalu menemani kamu. Lah kok kamu berani ngomong goroh ngawur, ya apa ora kelingan diawasi, ditemani Allah. Coba dibaca surat Al-Hujurat ayat 7 itu. Semua yang saya sampaikan itu boleh dilihat, yang saya katakan Quran bener apa enggak. Mas saya katakan nek Quranmu padha sama. Nek ora padha wis Quranmu wis ilang kuwi. Ya, lembarane ilang. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 7. Al-Mujadilah. Ya. Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 7. Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ya. Ya. Ayat 7, ayat dibaca. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Nah, ini perhatikan ini. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini yang perlu diperhatikan itu. Terus? Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau kamu mengadakan pembicaraan rahasia, terang rapat gelap lah, bisik-bisik 2 orang, yang ketiga itu Allah. Jadi jangan dikira kalau kamu 2 orang nolah-nolah wis ranek sing krungu itu, yang ketiga Allah. Allah itu menyertai kamu. Kalau kamu 4 orang, Allah yang kelima. Terus diterangkan, kalau kamu jumlah lebih banyak dari itu atau kurang dari itu. Kurang dari 2 ya 1. Kamu 1 orang, itu Allah yang kedua. Terus diterangkan begitu, dzalika wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Kamu jumlah lebih banyak dari itu atau kurang dari itu, Allah selalu menyertai kamu di mana saja kamu berada. Di mana saja kita berada itu disertai Allah.
Summa yunabiuhum bima amilu yaumal qiyamah. Nanti yang kamu kerjakan itu dikabarkan oleh Allah di hari kiamat, nanti akan ditunjukkan. Ini loh omonganmu dulu, ini perbuatanmu dulu. Ditunjukkan oleh Allah. Nah, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka hati-hati kalau mau bicara, mau menjelekkan seseorang, mau menyebar fitnah, walaupun orang lain tidak ada yang tahu, tapi ketahui Allah selalu di sisi kita, menyertai kita. Pembicaraan kita dicatat semua. Jangankan pembicaraan, bisikan hati yang akan merencanakan kejahatan itu pun ditulis oleh Allah. Kamu menyuarakan seperti itu, tujuanmu apa itu dibaca oleh Allah. Walaupun manusia yang kamu ajak bicara tidak mengerti, seolah-olah sungguhan. Dan kamu mengatakan, ya itu sudah nama saya lihat sendiri, saya datang di Sukoharjo, saya datang di Solo, ya. Banyak wanita pakai kudung jual sate anjing, krengsengan anjing. Mulutmu mengatakan begitu, tapi hatimu mesti ngomong, saya sebetulnya belum ke sana. Pasti hatimu mesti, omongan saya itu sebetulnya goroh. Ya. Hatimu mesti mengatakan, saya tidak pernah melihat wanita berkudung baik di Solo maupun di Sukoharjo yang menjual krengsengan anjing. Yakin hatinya mesti ngomong gitu. Walaupun mulutnya ngomongnya seolah saya tahu sendiri. Jadi ngomong, saya pernah ngaji di Klaten bersama, dikatakan sama saya. Hatimu mesti ngomong, aku urung tahu petuk wonge, mesti begitu. Nah, itu dibaca oleh Allah. Apa yang kamu ucapkan dengan apa yang ada hatimu beda. Maka dakwah Nabi, dakwah para sahabat Nabi itu berhasil karena Nabi nggak pernah bohong. Apa yang diucapkan, yaitu apa yang ada dalam hatinya. Kalau orang Islam sekarang banyak dakwah gagal karena dakwahnya ya seperti itu. Apa yang diucapkan dengan apa yang dalam hatinya lain. Dan kita jangan ikuti yang semacam itu. Tapi kalau ikuti apa yang ditentukan Allah dan Rasulullah, memang banyak hambatan, banyak tantangan. Tapi yakin pertolongan Allah mesti datang. Ya, setelah saya itu dulu dari pertanyaan brosur. Mari kita akhiri. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.